Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana anit tafriqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini atas izin serta pertolongan Allah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia di masjid ini dalam rangka ibadah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu. Alhamdulillah, saya dari Cilengsi hadir tadi malam, sore, kemudian malamnya memberikan pembekalan terutama buat santri-santri dan generasi muda atau syuban fatayat. Alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahim di riasa ini untuk berbagi, saling berbagi. Dan saya yang diamanati imam sebagai, mohon izin Pak Amir Majlis sebagai duta Al-Quds, memang sekretaris pertama Aqsa Working Group. Kalau ketuanya Mas Ansarullah bin Ustadz Saifuddin. Alhamdulillah, saya mengawali dari firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat pertama yang para ikhwan sudah hafal insyaallah ya Pak. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Setelah Rasulullah SAW melaksanakan, diperjalankan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kurang lebih 1.500 km jaraknya. Seperti dari sini ke ujung Jawa Timur sana lagi. Dalam sepertiga malam, tidak sampai satu malam, hanya beberapa menit atau beberapa jam. Yang waktu itu banyak orang yang tidak percaya, karena pahamnya paham materialisme, melihatnya secara materi, nggak masuk akal berjalan dari sini ke sana, masa, karena melihatnya dari otaknya saja. Tapi kalau dilihat dari akidah seperti Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah lebih dari itu pun kita percaya dan kita yakin, karena itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kemudian timbul semangat dalam diri Rasulullah SAW, tumbuh ruh bahwa Masjidil Aqsa harus dibebaskan. Karena waktu itu Masjidil Aqsa masih dalam kekuasaan Raja Kristen Heraklius atau Bizantium yang menguasai dunia waktu itu, termasuk menguasai Masjidil Aqsa. Orang-orang tidak bebas beribadah di situ. Maka kemudian Rasul kan setelah Isra Mi'raj tahun berikutnya mengirim surat dakwah kepada para raja, para kaisar. Salah satunya adalah Kaisar Heraklius agar masuk Islam, agar berbaiat, agar selamat. Nah, tapi rupanya hidayah, nah ini mahalnya hidayah baiat itu, masya Allah. Sehingga Kaisar Heraklius belum berbaiat kepada Rasulullah. Sehingga Rasul
belum melihat Al-Aqsa, Palestina, Yerusalem, negeri Syam bebas dari cengkaman. Bahkan di perbatasan Yerusalem, di perbatasan negeri Syam masih banyak penjahat. Nah, karena itu perhatian Rasul maka mengadakan beberapa kali peperangan ya, yang menuju ke perbatasan Palestina. Perang Mu'tah, perang Dumatul Jandal, kemudian beberapa termasuk pengiriman Usama bin Zaid itu dalam rangka untuk membebaskan negeri-negeri yang terjajah, negeri-negeri yang tidak aman, negeri-negeri yang orang tidak bebas beribadah. Itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita jamaah muslimin Hizbullah menyatakan Ghazwah Faltul Aqsa sejak 2006, kemudian AWG berdiri 2008, kemudian 2009 termasuk saya bersama Imam Yasallah Mansur dan beberapa ikhwan mengikuti tadrib Al-Aqsa di Yaman sekitar 3 bulan di Timur Tengah sana. Nah, kemudian 2012 berdiri kantor Vitamina, 2013 berdirinya Sufa Al-Quran di Lampung. Itu semuanya dalam rangka bagaimana kecintaan imam terhadap Masjidil Aqsa. Seperti kecintaan Rasul tadi terhadap Masjidil Aqsa, berusaha untuk membebaskannya. Nah, ini kaitan yang erat, kaitan sejarah. Jadi pembebasan Al-Aqsa dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Isra Mi'raj melihat kondisinya, kan tahu ditanya bagaimana kondisinya Masjidil Aqsa, Rasul bisa menyebutkan atas pemberitahuan dari malaikat Jibril. Tempatnya di mana Masjidil Aqsa? Bu, Masjidil Aqsa teng pundi, Bu? Yang Palestina niku teng pundi? Sakete Pasar Purbalingga apa ya? Jauh di sana. Ya, Palestina itu jauh, mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000 km. Karena kan ya sama seperti haji umroh, jauhnya 10 jam naik pesawat. Kalau naik kapal laut bisa 2 bulan lamanya jaraknya. Jadi jauh letaknya. Karena ada yang tanya, lah tempatnya jauh-jauh, ngapa dipikirin orang jauh-jauh? Sekarang persoalannya karena di sana ada masjid. Kalau kita subuh, alhamdulillah nih bisa hadir di sini. Tadi waktu di jalan ada ibu-ibu yang sudah berangkat sebelum adzan, alhamdulillah. Tapi kalau di Masjidil Aqsa, Bu, mau masuk ke Masjidil Aqsa dibatasi tentara Zionis penjajah. Nggak boleh masuk, dihalang-halangi, dibatasi. Ya bagaimana mau masuk ke Masjidil Aqsa? Bahkan kadang-kadang harus bentrok dengan tentara Zionis ini. Nah, sementara kita alhamdulillah di Indonesia bebas orang-orang beribadah. Nah, kalau di Masjidil Aqsa kalau mau salat subuh jam 2, jam 3 sudah berangkat dari rumah. Kemudian kalau mau Jumatan pagi-pagi habis subuh sebagian udah pada berangkat nih dari desa-desa, dari kota-kota. Nah, biasanya kalau Jumatan begini, kalau lagi rame sekitar 50.000 jamaah yang hadir. Kemarin itu 60.000. Padahal sudah dibatasi, nggak boleh. Tapi tetap aja, walaupun kadang-kadang harus sampai terluka, ada yang dirawat. Mereka malah senang karena saya berarti ada saksinya nih, luka saya nih. Saksi bahwa luka saya di hadapan Allah menjadi saksi. Sampai kalau ada terluka keluar darahnya menjadi saksi. Itulah kekuatan antara lain para pemuda, para pemudi dari Palestina nih. Alhamdulillah. Itu yang pertama, kesungguhan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peduli kepada Masjidil Aqsa. Tapi para ikhwan, walaupun penjajah itu dianggap hebat, katanya senjata paling kuat itu orang-orang Israel, tentaranya paling hebat. Tetapi sehebat apapun mereka tidak akan pernah mengalahkan umat Islam. Di dalam tafsir Fi Dilalil Quran, Sayyid Qutb menjelaskan ini tentang surat Al-Isra tadi.
kaitannya dengan sejarah tadi. Dikatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang diungkap dalam surat Al-Isra ayat 1 itu mengabarkan tentang tumbangnya kejayaan Bani Israel. Itu sudah dikabarkan dalam surat Al-Isra, maka Rasulullah berusaha sungguh-sungguh untuk membebaskan ini karena akan tumbang. Walaupun kemudian pembebasannya terjadi pada masa Umar bin Khattab. Itu kelanjutan dari Rasulullah, kemudian Abu Bakar, baru Umar bin Khattab. Dikatakan juga mengungkapkan bahwa hubungan langsung antara tumbangnya kejayaan suatu bangsa dengan maraknya kemaksiatan. Jadi kalau sudah banyaknya kemaksiatan, kezoliman, kemungkaran di mana-mana, itu ciri dari akan runtuhnya suatu bangsa. Jadi kalau kita alhamdulillah masih ada orang yang sholat berjamaah di masjid, masih ada anak-anak yang menghafal Quran, belajar ilmu agama, itu insya Allah tanda keberkahan suatu kampung, suatu masyarakat, suatu bangsa. Jadi negara ini, bangsa ini bukan kurang orang pintar. Orang pintar banyak Pak ya, orang kaya banyak, yang kurang orang-orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci kebangsaan ini tidak ada lain kecuali orang-orangnya kembali bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dan Rasulnya, baru itu negeri ini akan makmur. Ini tadi Al-Isra sudah digambarkan. Kalau orang-orang jahat seperti Zionis Israel itu sebenarnya itu tanda kehancuran. Makin jahat akan semakin segera hancur. La taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat sebelum orang muslimin bisa mengalahkan Yahudi. Bahkan batu-batu pun bicara, bersembunyi di balik batu, batu berkata hada Yahudi. Faktulhu, ini di belakang saya ada orang Yahudi. Bunuh dia. Sekarang orang-orang Palestina senjatanya batu, pakai ketapel, membunuh dia. Kecuali illa al-horqot, kecuali pohon horqot. Orang Yahudi ya percaya dengan hadis bahwa yang akan membela diantaranya adalah pohon horqot. Maka mereka, para pimpinannya beramai-ramai membuat keputusan agar menanam pohon horqot di depan rumah-rumahnya. Jadi mereka sebenarnya udah kekalahan, udah takut. Anggota DPR di El Salvador, Amerika Latin ya, negerinya jauh di Amerika sana, Amerika Latin. Itu kalau ada pemuda anggota parlemen pakai ini sal ya. Kalau kita kan biasa aja pakai sal kayak gini. Orang-orang Zionis, orang Yahudi takut. Orang-orang pakai apa? Ada orang Islam pakai ini kayak gini doang, kayak vie atau sal atau sorban Palestina. Mereka takut, wah ini ada orang-orang yang mau bebasin Al-Aqsa ya. Jadi ini bukan sembarang sal, tapi ada simbol istilahnya, ada simbol perlawanan. Nah sekarang orang-orang non Muslim, orang-orang Kristen di Inggris itu banyak mendukung Palestina karena mereka tidak setuju perang. Jadi sebenarnya orang-orang Zionis Israel ini sudah nggak punya dukungan, tapi karena mereka punya Amerika, punya senjata, akhirnya mereka semena-mena. Jadi para hamba Allah, bagaimana dukungan Rasulullah SAW terhadap perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa? Mengirim surat, kemudian perang Mu'tah itu sampai ke timur Sungai Yordania ketika kaum muslimin menghadapi Bizantium atau Romawi Timur. Kemudian perang Tabuk itu juga demikian, bagaimana Rasulullah mengirim pasukan untuk menghadapi kekuasaan Bizantium atau Kristen. Dan terakhir ketika beberapa hari Rasul mau wafat, Rasul masih mengutus sahabatnya Usama bin Zaid, seorang suban yang usia kira-kira 19 tahun. 19 tahun itu kira-kira baru tamat SMA. Diutus, diamanati oleh Rasul, antum memimpin pasukan Usama menuju perbatasan Palestina, perbatasan negeri Syam. Nah, kemudian berangkatlah Usama bin Zaid. Tapi waktu berangkat di tengah perjalanan mendengar kabar Rasulullah wafat. Dia balik lagi kan. Setelah balik lagi oleh Abu Bakar pengganti Rasul, dilanjutkan lagi Usama bin Zaid berangkat. Waktu itu kan banyak sahabat yang protes, ini anak muda masa mimpin pasukan, padahal di dalamnya ada orang-orang yang senior lah, ada
Umar bin Khattab, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, tokoh-tokoh pahlawan hebat. Tapi Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan mengganti pasukan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Dan terbukti berangkat Usama bin Zaid, berangkat ke perbatasan dan meraih kemenangan. Nah, ini pentingnya pemuda Subhan Fatayat untuk regenerasi. Karena kekuatan jamaah, kekuatan sebuah pergerakan atau bangsa terletak pada tangan pemudanya, anak-anak generasi mudanya. Makanya anak-anak kita sekolahkan di tahfidz, sekolahkan di, alhamdulillah ada Al-Fatah. Kemudian nanti kuliah, bukan hanya untuk kerja dirinya, tapi untuk apa yang bisa disumbangkan untuk jamaah. Jadi apa kontribusinya untuk jamaah, yang guru ngajar di luar tapi di dalam juga memberi ilmu, yang suban, yang sudah mapan di bidang ekonomi, infaknya untuk jamaah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini diantaranya bagaimana peran para pemuda terhadap perjuangan al-jamaah. Nah, itu diantaranya beberapa perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi masa Rasul mencanangkannya, kemudian Abu Bakar melanjutkannya, pembebasannya pada masa Umar bin Khattab. Nah, kita alhamdulillah jamaah ketika diiklankan pada 1372 Hijriah 1953, itu di maklumat Hizbullah menyebutkan pada paragraf terakhir, menolak penjajahan satu bangsa atas bangsa lain dan mengusahakan ta'aruf antar bangsa. Di samping di awal paragraf menyebutkan berjuang karena Allah, untuk Allah, dengan Allah, bersama kaum muslimin menuju mardhatillah. Jadi ridho Allah yang kita harapkan, kita berjuang, kita beribadah, berinfak, udah semata-mata ridho Allah aja, bukan yang lain. Nah, itu diantaranya tahun 1953 sudah dicanangkan. Seperti tadi Rasul sudah mencanangkan, nah kita melanjutkan. Imam almarhum Syekh Wali Al-Fatah mengumumkan kita menolak penjajahan. Makanya waktu itu kan ada statement Imam Wali Al-Fatah menolak penjajahan Aljazair waktu itu dalam penjajahan Perancis. Menolak itu, padahal belum ada mungkin organisasi yang berani menyatakan seperti itu. Menolak kehadiran komunis ke Indonesia waktu itu kan. Nah, itu diantaranya. Kemudian almarhum dilanjutkan Imam Muhyiddin Hamidi. Nah, Imam Muhyiddin Hamidi membuat Ghazwah. Nah, kalau Rasul itu melaksanakan Ghazwah 20 kali lebih, kurang lebih ya, sepanjang hidupnya di Madinah 10 tahun ini, subhanallah. Jadi 3 bulan sekali perang, 3 bulan sekali perang mengusir penjajahan, mengusir kafir Quraisy, termasuk Yahudi tadi yang ingkar janji. Kita baru satu Ghazwah nih, Ghazwah Al-Aqsa, mencanangkan Ghazwah Al-Aqsa melalui berbagai kegiatan. Apa hubungannya ikhwan-ikhwan kita yang kemarin naik ke Gunung Muria dengan pembebasan Al-Aqsa? Ternyata setelah naik Gunung Muria, difoto, diberitakan lewat Mina melalui bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Nah, beritanya sampai ke Palestina. Palestina merasa alhamdulillah ini ada dukungan nih ternyata dari orang-orang Indonesia, dari jamaah, dari ikhwan-ikhwan Purbalingga, ikhwan-ikhwan Riasa lain, ya lain. Ternyata sampai beritanya ke sana. Nah, ini dukungan bahwa naik ke Gunung Muria, ada goes sepeda, ada longmas, ada lomba kemarin ya, lomba apa aja tuh anak-anak kita melukis, mewarnai. Itu hubungannya sampai ke sana, karena diberitakan melalui Mina diantaranya. Jadi apa yang kita kerjakan ada hubungannya dengan mereka. Terikat hati kita dengan mereka. Makanya kemarin anak-anak Palestina ngirim video ke AWG. Apa videonya? Di situ mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia disetelin, kemudian mengucapkan terima kasih Indonesia telah mendukung. Jadi bantuan bukan hanya berupa uang, dukungan itu, masya Allah. Kalau ada, mudah-mudahan nanti kapan-kapan ada umroh Aqsa lagi. Jadi umroh kemudian mampir ke Masjidil Aqsa beberapa hari. Mereka senang dikunjungi saudara-saudaranya. Coba kita kalau dikunjungi saudara kita yang sudah lama nggak bertemu, kan senang nggak ya? Ini saudara Palestina menanti kunjungan orang-orang Islam dari Indonesia, dari Malaysia, dari Turki dan sebagainya. Jadi hubungannya, apalagi Gunung Muria di kota Kudus, Jawa Tengah, itu sama dengan di Palestina di kota Al-Quds. Di sini ada kota Kudus, di Palestina ada kota Al-Quds.
Di Kudus ada Gunung Muria, di kota Al-Quds Palestina ada Gunung Muria, sama juga Gunung Muria. Nama masjidnya yang di Kudus, nama masjidnya di gerbangnya tertulis Al-Masjidil Aqsa Menara Kudus. Jadi sama nama masjidnya juga. Itu kalau mau naik gunung ada kampung namanya Kampung Darussalam. Di Palestina ada kampung namanya Yerusalem. Jadi nggak kebetulan, mesti dulu ada hubungannya. Dan ternyata Sunan Muria yang termasuk salah satu wali Songo itu dulu keluarganya atau ayahnya atau orang-orang tuanya pernah berhaji umroh kemudian singgah di Masjidil Aqsa. Nah di sanalah kemudian mendapat kenang-kenangan, kalau tidak salah batu, yang kemudian batunya diletakkan di Masjid Menara Kudus, yang kemudian masjidnya diberi nama Masjidil Aqsa Menara Kudus. Jadi ada hubungannya yang kuat ternyata, dukungan Indonesia terhadap Palestina. Bung Karno, presiden kita pertama tahun 62 sudah menyerukan bahwa selama bangsa Palestina masih dijajah oleh Zionis Israel, selama itu pula Indonesia menentang penjajahan Israel. Sekarang juga harus demikian, karena Bapak Bung Karno pendiri RI sudah mengatakan begitu. Jadi ini kurang lebih para hamba Allah, bagaimana jamaah muslimin kenapa harus membebaskan, karena di situ ada masjid. Mau masuk masjid nggak boleh, dihalang-halangi. Bahkan di bawah masjidnya sedang dikerowongin, dikeroakin, mau dirobohkan. Nanti mau didirikan sinagog, kuil untuk Yahudi. Kita nggak boleh diam. Caranya kita berusaha membantu sebisa yang kita bantu. Minimal melalui doa kita. Diselipkan dalam doa-doanya ya Pak ya Bu. Selesai sholat kita doa, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestina yang sedang dijajah. Beri kesabaran, kemenangan, kekuatan. Mungkin orang-orang yang dulu mengalami penjajahan, gimana rasanya dijajah itu. Makan susah, jangankan sekolah, untuk makan aja susah. Ini saudara-saudara kita di Palestina begitu, susah makan, mengharapkan dari uluran tangan bantuan orang-orang di dunia ini yang peduli kepada mereka. Nah itulah diantaranya mengapa jamaah terus-menerus menyuarakan Al-Aqsa melalui Aqsa Working Group, karena itu menjadi kewajiban kita, menjadi hutang kita kepada Palestina. Karena ketika kita merdeka, Palestina menerima kemerdekaan kita, membantu kita. Nah sekarang giliran kita membantu mereka. Secara ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 kan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita menolong saudara-saudara kita. Bahkan di dalam hadis dikatakan, bebaskanlah orang yang ditawan, kunjungi orang yang sakit, beri makan orang yang kelaparan. Ini banyak muslimat-muslimat Palestina di penjara, ditahan, gak jelas alasannya, karena mereka bela Al-Aqsa. Bahkan ada ibu-ibu yang melahirkan di dalam penjara, coba. Dokternya gak dikirim, kesehatannya gak diperhatikan, tapi mereka malah disuruh lahiran dalam penjara. Masya Allah, kejamnya Zionis. Nah sekarang salah satu anak yang lahir di dalam penjara, ada kemarin saya lihat fotonya, sekarang umurnya sudah 16 tahun dan hampir hafal Al-Quran. Masya Allah. Coba lagi dijajah, makan juga nggak tahu dari mana, masih bisa meluluskan anak-anak yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Di Gaza itu rata-rata tiap tahun Bu, wisuda tahfidz 10.000 anak tuh. Makanya Gaza itu tidak pernah diserang. Orang Zionis nyerang tidak akan pernah menang, karena di dalamnya banyak penghafal Al-Quran. Itu kehebatan luar biasa di sana itu, di jalur Gaza. Di Palestina juga demikian, banyak orang-orang yang mulai menghafal Quran. Nah ini diantaranya para hamba Allah, bagaimana kekuatan Al-Quran. Nah kemudian tadi dari Imam Wali Al-Fatah, kemudian dilanjutkan Imam Muhyiddin Hamidi. Alhamdulillah saya pernah mendapat amanah mendampingi beliau sebagai sekretarisnya, sebagai katibnya, keliling ke wilayah-wilayah mulai dari Medan, Palembang, Aceh, ya, Padang sampai ke Kalimantan. Ternyata begitulah kepedulian imam terhadap Palestina. Nah kemudian tahun 2014 dilanjutkan oleh imam yang sekarang, Imam Yai Haji Yahya Mansur, yang alhamdulillah bersama kami berdua menyusun buku. Nah ini saya kira untuk anak-anak muda, terutama untuk para umaro, mungkin sudah ada yang dapat bukunya ya. Nanti pesan aja Mas Imam ke Aqsa Working Group, ini bukunya tebal juga nih.
346 halaman. Masjidil Aqsa tanggung jawab seluruh umat Islam, disusun oleh Imam Yasir Mansur dan Ali Faransani. Nah, buku ini alhamdulillah Pak, ini dengan izin Allah, karena bukunya sudah disusun, kemudian datang Perdana Menteri Palestina ke Indonesia, mengunjungi Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno, kemudian kita diundang, organisasi banyak yang diundang di Jakarta. Nah, salah satunya yang direkomendasikan oleh Duta Besar Palestina itu diundang tuh Aqsa Working Group, ya tentunya jamaah. Imam datang dan menyerahkan buku ini ke Perdana Menteri Palestina. Insya Allah sekarang bukunya sudah sampai ke Presiden Mahmud Abbas. Dia melihat pasti di sini, wah ada orang Indonesia, orang bukan dari Palestina, tapi menyusun buku tentang Palestina, tentang Al-Aqsa. Ini Masya Allah. Pembebas Al-Aqsa sejak dulu bukan orang Palestina, Bu. Umar bin Khattab orang mana? Orang kelahiran Mekah, kemudian tinggal di Madinah. Kemudian dijajah lagi oleh Kristen, dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dari mana Salahuddin Al-Ayyubi? Bukan dari Palestina, tapi dari Irak. Jadi ini artinya insya Allah sekarang ke depan pun pembebasan Palestina tinggal menunggu para pemimpin, menunggu pemimpin bukan dari Palestina. Kira-kira dari mana Bu pimpinan yang akan membebaskan? Ya Indonesia, Purbalingga termasuk kan insya Allah. Siapa? Insya Allah Imamul Muslimin. Dia imam, makanya imam mengerahkan ikhwan, ayo. Nah, mungkin ibu-ibu kalau ini baca terlalu pusing ya, wah tebal banget bukunya ya. Anak-anak muda lah ya, mahasiswa kita baca buku ini karena ini penuh dengan ilmu yang untuk dipelajari anak-anak muda. Itu loh Al-Aqsa Hakuna yang kalian bebaskan, ternyata ada dalilnya dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam sejarah. Jadi ini pemilik sahnya orang Islam masjid ini, Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dilanjut kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah ada Mas Imam Awige ya, ketuanya ya. Nah, ketuanya harus aktif terus nih. Alhamdulillah. Nanti terus-menerus kegiatannya, bukan hanya pada waktu bulan Solidaritas Palestina November. Bulan berikutnya silakan kegiatan apa aja. Kalau dengan kami masih pengen terus berlanjut, boleh lewat webinar Mas Imam. Ya, pakai Zoom ya. Ada kan Zoom meeting? Sekarang zamannya Zoom, tahu-tahu kuliah selesai. Kuliahnya pakai Zoom ya. Nanti boleh, nanti kapan-kapan kalau waktunya sesuai, insya Allah saya siap memberi materi melalui Zoom, ditampilkan di Infokus kan, di madrasah. Untuk kan nggak cukup pertemuan ini cuma sekali dua kali, terutama untuk generasi muda yang saya harapkan. Nanti bisa dilanjutkan materinya, insya Allah akan terus berkembang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan, mengingatkan dan meyakinkan kita bahwa Masjidil Aqsa itu akan dibebaskan oleh kaum muslimin, dan pembebasnya adalah di bawah pimpinan Imam Muslimin. Pak, orang-orang Palestina sudah mengatakan kami nggak perlu dikirim orang dari Indonesia, orang kami sudah cukup. Tapi yang kami perlukan adalah pemimpin, seorang imam yang memimpin orang Muslim sedunia untuk membebaskan Al-Aqsa. Nah itu diantaranya kuncinya adalah pembebasan. Sebab apa? Orang Palestina sudah tidak terlalu berharap dengan tetangga-tetangganya, karena banyak emir-emirnya, para pengusahanya, para penguasanya yang kurang peduli, malah menjalin kerjasama dengan Israel, penjajahan, itu normalisasi itu. Para pemimpin Uni Emirat Arab, Bahrain, bahkan kemarin Sudan, ini masalah. Itu mereka malah menjalin kerjasama. Lah bagaimana mau dibela sementara mereka kerjasama dengan pendudukan Zionis? Nah kita lah Indonesia, insya Allah, karena kita berjuangnya non politik, berjuangnya murni karena Allah, itulah insya Allah yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina, insya Allah. Semangat semuanya Bu ya, alhamdulillah. Baik, kalau di Masjidil Aqsa nggak tahu ada makanan kayak gini nggak nih? Masya Allah, ini berkahnya hari Jumat nih, alhamdulillah. Di Masjidil Aqsa nih, masya Allah, kita bayangkan luar biasa nih. Baik, demikian Amir Majelis, alhamdulillah, kurang lebih mohon maaf pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan ada berkahnya. Karena nanti jam berapa Mas Imam santri-santri? Jam 7 ya, kita akan melanjutkan bimbingan untuk santri-santri menulis tentang Al-Aqsa.
kemudian kami langsung pamit nanti jam berapa jam dari sini, jam 9 ya ke Purwokerto ya. Mohon doanya, insya Allah kami diminta nanti untuk khutbah Jumat di Masjid Raudhatul Jannah SMA Negeri 1 Purwokerto. Karena saya alumni dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Dulu saya sekolah SMA di Purwokerto tahun 82 sampai 85, 86 sampai 88. Ya, alhamdulillah kepala sekolahnya teman sekelas. Nah, begitu tahu saya ada di Purbalingga, ya udah Mas Farhan sekalian ngisi khotbah ya di masjid alumni kita, masjid SMA. Kata kepala sekolah, ya insya Allah siap. Nanti saya mau sampaikan juga tentang Palestina kepada anak-anak SMA. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.